Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari S1 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara mengkompres audio dan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sistem multimedia yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Oke. Jadi tujuannya itu adalah pertama mengetahui pengertian dan manfaat kompres audio dan video, kemudian memahami langkah-langkah praktis kompresi menggunakan aplikasi, kemudian membedakan hasil kompresi berdasarkan format, ukuran, dan kualitas. Pengertian kompresi audio. Jadi kompresi audio adalah bentuk kompresi data yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan bandwidth transmisi digital audio stream dan ukuran penyimpanan file audio. Audio kompresi algoritma diimplementasikan dalam perangkat lunak komputer sebagai kodek audio. Algoritma kompresi data generik berkinerja buruk dengan data audio, ukuran data jauh di bawah 87% dari aslinya dan tidak dirancang dalam aplikasi real time. Akibatnya, dioptimalkan secara khusus audio lossless dan lossy algoritma. Lossy algoritma, lossy memberikan tingkat kompresi lebih besar dan digunakan ke perangkat konsumen mainstream audio. Dan jenis kompresi audio ada lossy dan lossless. Prinsip dasar kompresi lossy audio ini menggunakan teori psikoakustik. Telinga manusia hanya mendengar suara di rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian data di luar rentang tersebut tidak disimpan sehingga ukuran file lebih kecil. Digunakan secara luas MP3 player, DVD, TV digital, video streaming. Rasio kompresi tinggi, ukuran file bisa menjadi 5-20% dari aslinya. Cocok untuk konsumsi umum, tidak cocok untuk produksi profesional. Dan format kompresi lossy audio, format umumnya adalah MP3, AAC, dan OGG Vorbis. Dan format untuk speech atau suara, jadi ada ALAW, terus ini digunakan pada jaringan telepon, AMR format suara untuk GSM, serta AMR-WB suara wideband untuk CDMA dan VoIP. Kemudian prinsip dasar kompresi lossless. Jadi data dikompresi tanpa kehilangan informasi. File hasil kompresi bisa dikembalikan 100% ke bentuk aslinya. Rasio kompresi lebih rendah, sekitar 50-60%, bisa 35% untuk musik orkestra atau panduan suara yang minim noise. Cocok untuk pengarsipan, penyuntingan profesional, sound engineering, tidak cocok untuk distribusi massal karena ukuran lebih besar dibanding lossy. Nah, format kompresi lossy audio terdiri dari dua tahap. Yang pertama prediction, yang kedua residual coding. Untuk prediction, hanya nilai sampel pertama disimpan, kemudian sampel berikutnya diprediksi dari sampel sebelumnya. Untuk residual coding, selisih antara nilai prediksi dan nilai asli disimpan sebagai residu. Residu ini juga dikompresi agar efisien. Dan contoh formatnya adalah FLAC, ALAC, WAV dengan kompresi lossless. Berikutnya adalah teknik kompresi MP3. Jadi MP3 atau MPEG Layer 3 mempertahankan kualitas suara dengan ukuran file yang efisien, dikembangkan oleh Karl-Heinz Brandenburg dari Institut Fraunhofer, Jerman. Tersusun dari banyak frame audio, masing-masing memuat sebagian detik suara. Tiap frame diawali dengan 32 bit metadata atau header, menyimpan info bitrate, frekuensi, dan channel. Efisien untuk pemutaran dan distribusi musik digital secara luas. Karakteristik MP3, bitrate terbatas, maksimum 320 KB per second, dan resolusi waktu yang digunakan MP3 menjadi terlalu rendah untuk sinyal-sinyal suara yang sangat transient. Dapat menyebabkan noise. Resolusi frekuensi terbatas oleh ukuran window yang panjang kecil mengurangi efisiensi coding. Tidak ada scale faktor band untuk frekuensi di atas 15,5 atau 15,8 kHz. Delay bagi encoder atau decoder tidak didefinisikan sehingga tidak ada dorongan untuk gap plus playback atau pemutaran audio tanpa gap. Selanjutnya adalah model kompresi MP3. Jadi psikoakustik adalah adanya suara yang tidak bisa didengar oleh manusia ya. Jadi ada suara yang bisa didengar lebih baik dari manusia.
Kemudian manusia hanya akan mendengar suara yang lebih keras saat ada dua sumber suara bunyi bersamaan. Dan manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi. Ini adalah gambaran terkait frekuensi ya. Nah, sini adalah amplitudo dan frekuensi. Sini adalah daerah suara lemah tersamar dan di sini adalah suara keras amplitudo tinggi. Kemudian critical band merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-frekuensi rendah, sehingga alokasi bit dan alokasi subband pada filter critical band lebih banyak dibandingkan frekuensi lebih tinggi. Dan ini adalah gambaran terkait critical bandwidth. Cara mengkompresi audio. Kompresi audio dapat dilakukan menggunakan aplikasi Movevi. Praktikum ini mengkompresi file audio dengan format awal .wav menjadi .mp3. Untuk langkah pertama, buka aplikasi Movevi terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu Add Audio dan pilih audio format .wav yang akan dijadikan mp3. Berikut adalah sampel gambarnya. Di sini ada format .wav yang akan di open. Kemudian bisa memilih format kompresi audio ya. Dan kita pilih format .mp3, kemudian mengatur bitrate dan size dari file yang akan dikompresi seperti pada gambar berikut. Kemudian langkah 3, file audio kita kompresi menjadi mp3 dan kita bisa membandingkan file size format .wav dan mp3. Bisa kita lihat pada perbedaan dua gambar berikut. Kemudian dan perbandingan bitrate antara format audio .wav dengan .mp3 yang bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Di sini bitrate-nya 1411 KB per second dan di sini bitrate-nya adalah 320 KB per second. Cukup jauh ya perbedaannya. Berikutnya adalah kompresi video. Jadi kompresi video adalah bentuk kompresi data yang berhubungan dengan data video digital. Kompresi video diperlukan agar penulisan data video dalam file menjadi lebih efisien. Kompresi diperlukan dalam streaming video agar transmisi data menjadi lebih cepat dan tidak memakan terlalu banyak bandwidth. Dan kompresi adalah pengubahan data ke bentuk yang memerlukan bit, biasanya agar data dapat disimpan atau dikirimkan dengan lebih efisien. Data video, video itu terdapat dua hal ya yang dapat dikompresi, yaitu frame dan audio. Dan video memiliki dua data, yaitu redundansi spasial atau warna dalam still image, yang penghilangan redundansi spasial dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness, sehingga image video bisa dikompresi. Dan redundansi temporal atau perubahan antar frame, penghilangan redundansi temporal dilakukan dengan mengirimkan dan mengencode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih disimpan. Kemudian teknik video coding itu ada H26, H263 dan MPage. Ini adalah teknik H26 dan H263. Jadi pada tahun 1988 sampai 1990, CCITT atau Consultative Eye for International Telephone and Telegraph membuat standar video coding dirancang untuk video conferencing. Jadi aplikasi video telepon menggunakan jaringan telepon ISDN. Kecepatan bitrate antara P kali 64 KB per second, di mana P adalah frame rate 1 sampai 30. Kemudian susunan frame H261 berurutan, tiap 3 frame dibatasi 1 interframe. Tipe frame gambar yang didukung adalah CCIR 601, CIF, dan PCIF. Dengan Chrome subsampling 4:2:0. Mempunyai 2 frame yaitu intraframe atau iframe dan interframe atau pframe. Yang berikut adalah iframe digunakan untuk mengakses banyak pixel. Pframe digunakan sebagai pseudo difference dari frame sebelumnya ke frame sesudahnya, di mana antar frame terhubung satu sama lain.
Kemudian MPEG Audio Video, Moving Picture Expert Group dirancang pada tahun 1998. Untuk standar audio video transmission, MPEG 1 membuat kualitas VHS pada VCD ukuran 352x240 ditambah kualitas CD audio dengan kebutuhan bandwidth 1,5 Mbits per second. Komponen penting audio, video, dan sistem mengontrol sistem video, MPEG menambah frame dalam makroblok seperti pada H261 atau H263 yang bernama B-frame, bidirectional frame, sehingga strukturnya adalah seperti berikut. Nah, ini struktur penambahan makroblok. Kemudian MPEG 2 merupakan standar TV digital yang dikhususkan untuk HDTV dan DVD. Selain sebagai format kompresi audio, MPEG 2 dapat menjadi sebuah kontainer video. Ada dua macam kontainer video standar untuk format MPEG, yaitu MPEG Transport Stream disebut MPEG atau MPS, yaitu sebuah kontainer video standar untuk format MPEG 1 maupun MPEG 2. Kemudian program stream disebut MPEG VS atau PS, yaitu sebuah kontainer video standar untuk format MPEG 1 maupun MPEG 2. Dan MPEG 4 versi satunya itu dipublikasikan pada Oktober 1998, versi 2 dipublikasikan Desember 1999. Untuk komunikasi bitrate yang sangat rendah 4,8 sampai 64 kB per second ya. Dan audio dan video adalah basis dasar dari MPEG 4. MPEG 4 mendukung objek 3D, spreads, teks, dan tipe media lainnya. Dan berikut adalah MPEG 4. Player QuickTime, QuickTime Playback, QuickTime Pro, Author MPEG 4, Context, QuickTime Streaming, Server Stream, .mp4 files, dan Internet Streaming Media Alien seperti Apple, Cisco, IBM, Casena, dan lain-lain. Kemudian kategori MPEG 4, MPEG 4 part 2, Simple Profile, dan MPEG 4 part 10 atau H264 RAID 1/3 sampai setengah MPEG 2, resolusi sampai 4 kali MPEG 4 part 2. Dan berikutnya adalah cara untuk pembuatan kompresi video, dan pada kali ini menggunakan aplikasi Moviefy. Dalam pembuatan kompresi video, kita akan menggunakan file video berformat .avi yang akan diubah menjadi MPEG 4. Pada langkah pertama, kita akan memilih menu Add Video, kemudian memasukkan file .avi yang dikompresi menjadi format MPEG 4. Dan langkah kedua, setelah terimport di aplikasinya, kita akan pilih keluaran output sebagai MPEG 4 dan mengatur kualitas high dengan mengatur bitrate dan file size-nya. Berikutnya, setelah selesai proses kompresi video, kita akan membandingkan file format AVI dengan format MPEG 4. Di sini kita bisa lihat bahwa size untuk setelah dikompresi itu 168 MB dan sebelumnya itu 338 MB ya. Ini cukup besar ya perbedaannya, sekitar setengahnya ya. Kemudian langkah 4-nya kita bandingkan bitrate dan file size dari file AVI dengan MPEG 4. Pada MPEG 4 memiliki bitrate lebih tinggi dibandingkan dengan AVI, begitu juga dengan file size-nya. Oke. Sumbernya berasal dari multimedia pertemuan 12 ke 11, dari PowerPoint juga, dari pertemuan 10 sampai 12, dan dari modul mata kuliah sistem multimedia pertemuan 12 dan 11. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.